Ya semacam si siapa? Joker. Om Joker, aduh. Zombie. Om Zombie. Mac. Oh, gitu. Gargot. Panas di situ ya. Mau pulang juga. Jadi kadang kita udah siap ya kan. Lalu itu ada yang nongkrong, kita bawa barang langsung sabet. Oh. Wah, anak BM. Gini, bengkok bang sama dia. Kita turunin, ya kan? Kita kabur bang. Brok. Kita kabur ke dalam. Udah bakar aja. Jangan. Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Bonjer 5 True Story. Silaturahmi tanpa batas, lintas generasi. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang spesial nih menurut saya pribadi dan tim official nih, yaitu Bang Waang dari Meruya. Banyak kisah nih dan Bang Waang ini banyak yang recommended juga dari teman-teman Bonjer 5. Karena untuk kisahnya beliau nih banyak lah yang harus dikuak di sini. Ya, oke. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum, Bang Waang. Gimana kabarnya, Bang Waang? Baik. Alhamdulillah. Bang Waang, sibukannya apa nih sekarang? Sibukannya ya jemput anak lah. Jemput anak Sekolah gitu. Oh, berarti usahanya ini ya, jemput anak sekolah. Terus keluarga tinggalnya di mana, Bang Waang? Sekarang saya tinggal di Cengkareng. Di Cengkareng, tepatnya di Rawa Bengkel. Rawa Bengkel. Oke, sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi, biar nggak makin kepo, kita sapa dulu nih, Bang, temen-temen dari sahabat Bonjer 5. Silakan sapa, Bang. Bang, terima kasih nih Bang, udah bisa kesini Bang. Alhamdulillah. Sehat-sehat selalu Bang. Luar biasa. Bang Waang, Ya. nih kita kan banyak nih Bang dari temen-temen. Katanya Bang Waang nih cukup fenomenal lah di zamannya Bang Waang nih, karena banyak juga dari DM di IG rekomendasi Bang Waang, dan kita juga baru ketemu ini nih ternyata sama Bang Waang. Nah, Bang Waang nih masuk Bonjer nih di era tahun berapa ya Bang Waang ya? 99 ke atas ya. 99. Oh, masuknya tuh ya lulusnya di 2002. Oh, berarti 99 2002. Wah, itu zamannya milenium ya. Panas-panas. Iya, aduh itu zamannya itu zaman angker lah kalau dulu. Itu kan masuknya era reformasi ya kalau nggak salah ya zaman itu. Nah, Bang Waang nih, Bang Waang sebelum masuk ke Bonjer nih, ya kan, emang Bang Waang sendiri kan tadi bilang di Cengkareng tinggalnya ya. Bang Waang sendiri SMP-nya sebelum masuk Bonjer nih, SMP-nya di mana Bang Waang waktu itu? Saya SMP-nya Cengkareng, satu Cengkareng. Oh, dekat Bang Bularangan, saya tahu. Nah, kok bisa melipir ke Bonjer Bang? Itu gimana ceritanya Bang? Saya ceritanya tinggal di sana, tarik ke Meruya. Oh, ke Meruya. Pindah atau gimana itu? Orang tua angkat saya. Orang tua angkat. Dari situ, pas lulus dari SMP Cengkareng, ada tetangga namanya Agung. Namanya Bang Agung. Bang Agung, dia sekolah di Bonjer. Bonjer cabang apa pusat nih? Cabang ya. Cabang. Udahlah, ya. STM-nya di Bonjer aja. Karena saya milih Bonjer Pusat. Oh, di Bonjer Pusat. Ya. Oh, ternyata nih Bang Waang nih Bonjer Pusat ya, bina siswa ya. Dan waktu zamannya Bang Waang nih masih putih abu-abu ya, belum coklat-coklat ya kayak sekarang ya. Oh, masih putih abu-abu. Oh, ternyata di bawah tetangga ya. Terus ternyata di bawah dari Bang Agung ini sendiri milih ke Bonjer Pusat. Nah, kita pengen tahu nih Bang Waang nih, pas era Bang Waang pertama kali masuk Bonjer,
kan Bonjer nih yang sampai sekarang juga terkenal lah namanya tawuran ya, namanya mungkin ya sekolah-sekolah di cukup, kalau dibilang cukup beranda lah, bengal gitu. Nah menurut Bang Waang sendiri emang bener-bener niat ke Bonjer kan karena tetangga tersebut. Pernah nggak daftar sekolah lain kayak negeri atau apa gitu dari sebelum masuk ke Bonjer ini? Oh, saya dulu mau ke DKI. Oh, STM DKI. Cuman kata ya udah situ aja deketan gitu kan. Dari Mulia itu kan lumayan deketan. Oh, karena akses ya waktu itu, bukan karena hanya nilai atau apa gitu. Oh, karena akses deket, karena tinggal di Meruya, lebih ke Bonjer Pusat. Nah, pertama kali nih Bang masuk Bonjer di zamannya Bang Waang nih, ada nggak sih namanya penataran? Penataran ada. Ada. Oh, ternyata ada ya dari dulu-dulunya ya. Penataran ada. Dipanasin tuh rame-rame kan. Dipotong rambutnya, gondrong-gondrong ya. Itu di sekolahan. Dikerjain ya. Kerjain. Udah suruh ngumpul sama kakak kelas kan. Ngumpul. Itu kemana dulu ya? Kayaknya ke sana ya, Bayoran tadi. Arah Bayoran. Itu ketika pas udah pulang sekolah tuh, dikumpulin tuh. Oh, dibawa ke jalur Bayoran. Itu waktu itu abang kelasnya siapa? Bang Waang? Yang bawa? Lagi itu ya semacam si siapa? Joker. Om Joker, aduh. Om Jombi. Mek. Oh, gitu. Gargot. Ya, ikutin aja. Oh, ternyata itu para legend semua ya. Aduh, ternyata dibawanya ke Bayoran. Tapi emang sempet dikerjain dulu nih sama mereka sama beliau ini ya. Itu diapain Bang dikerjainnya? Nggak diituin ya. Cuman yang lain-lain aja tuh suruh lari gitu. Sama beliau itu. Kenapa kok abang sendiri nggak dikerjain tuh, kenapa Bang? Nggak ngerti tuh saya. Kita jalan-jalan aja kan. Nggak ngerti dah. Tapi emang karena biasanya kan bawaan siapa nih, basis mana sih gitu. Oh iya. Saya si Aldi Sandara tuh. Aldi. Oh, jadi emang mungkin karena beliau Bang Waang nggak dikerjain gitu ya. Soalnya kan itu bawaan gua. Oh, jadi aman nih Bang Waang, dibawalah ke Bayoran. Tuh gimana Bang pas pertama kali Bang? Untuk disasak dulu tuh ya. Sasak sama terus ke jembatan Bayoran tuh, pasar. Dari situ. Itu bentrok sama sekolah mana Bang? Saya kan Dayak. Sama Dayak. Dayak sama. Iya, dia gabungan biasanya sama Budut ya. Perangnya udah kayak kerajaan tuh. Itu pas pertama Bang. Iya, itu penataran. Ada minum-minum, ada itu bentrok. Itu bener-bener Bang waktu zaman Bang Waang. Itu Bang Waang masih pakai celana SMP apa udah pas langsung? Pas itu enggak, pas udah apa namanya? Udah berarti terakhir tuh pas maksudnya mos. Baru ketemu, baru masuk aja udah langsung dibawa ke Bayoran, bentrok sama Dayak. Waktu pertama itu ada jatuh korban atau gimana tuh Bang Waang waktu itu? Ada yang maksudnya udah begini-gini. Udah, polisi juga jarang. Udah gimana ya? Susah. Sama-sama banyak waktu itu ya. Tuh posisinya dari Bonjer sendiri ada korban nggak? Atau dari pihak Dayaknya? Paling main batu gitu sih. Oh, batu. Berarti banyak yang kena batu ya? Itu dari pihak Bonjernya? Sama aja. Tapi posisinya menang mana waktu itu? Kita tetap di situ. Oh. Naikin dia, terus turun lagi gitu. Oh, berarti hitungannya seimbang lah ya? Seimbang. Nah, pas penataran aja udah ngeliat ribut seperti itu ya, ternyata masuk STM. Nah, di pikiran Bang Waang sendiri, gimana sih rasanya pertama kali pas ribut, apalagi masuk STM ternyata zonanya zona ribut nih. Menurut Bang Waang sendiri nih, mentalnya gimana waktu pertama kali itu Bang Waang? Saya dulu sebelum ribut, waduh nyali udah di bawah tuh. Pasti down ya Bang? Udah pengetan nih kan, ya kan? Nervous. Cuman kalau udah bentrok, beda. Oh. Udah beda.
Udah pasti udah kayak panggungnya lah ya. Udah beda. Oh ternyata emang bener-bener banyak kan orang juga ngakui seperti dalam sebelum bentrok nih udah pasti deg-degan lah atau apa. Udah gimana ya? Perasaan juga udah nggak enak. Bener, manusiawi, bener banget manusiawi. Bentrok beda, udah perasaan udah beda. Udah kayak setan gitu. Oh, iya. Udah liar bang. Wah udah. Nah nih Bang Waang, pas kelas 1 setelah udah penataran, terus namanya tadi kan yang Bang Waang sebut tuh kalau dibilang legend-legendnya Bonjer ya Bang. Nah di pusat sendiri ada nggak Bang ketika Bang Waang masih kelas 1 ada sosok namanya abang kelas atau alumni mungkin yang jadi acuan Bang Waang nih untuk semangat sekolah, untuk semangat kalau di jalur nih, itu siapa? Ada nggak sosok orang itu Bang? Yang paling ya kita juga sih anak pusat gitu. Anak pusat? Iya, kan anak pusat kan daerah sini ya. Meruya. Cuman nomor 7 orang. 7 orang. Itu basis mana Bang? Gitu? Kreo. Celduk. Kreo. Celduk. Sama Meruya. 7 orang ya. Apa namanya? Pusat. Berarti Bang Waang masuknya ke Meruya ya? 92 ya? 92. Berarti ada nggak Bang? Abang kelas nih atau kakak alumni yang jadi sosok panutan Abang? Siapa itu? Ada. Lagi itu si Buntung. Ya. Bang Buntung. Apa kabar Bang Buntung? Sore Bang. Masya Allah. Itu kenapa tuh bisa kagum dengan Bang Buntung tuh? Dia nggak salah dia anak cabang ya. Anak cabang. Cuman berani dia. Itu basis mana beliau? Dia dari Celduk. Oh masuknya Kreo. Tuh ada melihat momen nggak Bang sama dengan yang melihat Bang Buntung nih sampai Abang nih sampai dengan wah nih orang bener-bener ini nih. Seng tuh dia bentrok. Sampai diudak-udak polisi nih. Udak-udak polisi terus. Saya aja dilewatin sama polisi. Dilewatin, udak-udak. Polisi diketok sama pakai besi. Tahun 92 besi itu. Iya, besi itu sama Bang Buntung tuh. Sama Bang Buntung. Akhirnya ketangkap juga. Wah, habis tuh. Di samping apa? Hero. Ya. Karena emang zaman Bang Waang nih Hero tuh jadi tempat ya, jadi tempatnya iya, perkumpulan emang ribut di situ ya. Iya. Oh Bang Buntung pagi ribut, pulang ribut gitu kan pasti. Pagi ribut, pulang ribut. Jalurnya tuh ya waktu emang basisnya Bang Waang sendiri emang pulang pergi ribut terus ya. Berarti kan tadi bentrok sama Dayak. Ada lagi nggak Bang? Bentrok sama pas pertama Abang selain setelah penataran kisah kelas 1 yang dengan bentur yang tadi pulang pagi ribut, pulang pergi ribut itu dengan sekolahan mana sih Bang? Itu ya pas sudah dari Bayoran. Itu jalur sini Bang. Jalur sendiri, jalur basis sendiri, iya. Pulang. Nah di situ bentroknya di sini nih pengampuan, seng sama seng sininya tuh Jomas ya. Jomas. Nah, itu dengan sekolah mana Bang? 3 Kedoya Bang. 3 Kedoya. Kedoya, BM. Itu ada itu apa namanya? Jisamsu kalau salah zaman ya. kalau nggak salah zaman waktu itu namanya duanya itu BM 3 Jabros ya. Oh berarti mereka aliansi ya? Iya. Cuma hanya untuk mantekin Bonjer doang ya. Tuh ada momen apa Bang di situ Bang? Ketika Bang Waang nih mungkin pas kelas 1 nih namanya dipantekin lah atau apa kan namanya sekolah. Panas di situ ya. Mau pulang itu. Jadi kadang-kadang kita udah siap ya kan. Lalu itu ada yang nongkrong, kita bawa barang langsung sabet. Wah, anak BM. Gini, bengkok Bang sama dia. Ya Allah, itu berada bengkok. Kita tonjok aja lagi, cekrut. Kabur. Itu diserengseng tuh Bang. Saya udak ada lagi yang masuk ke mana? Ke Hero. Masuk diem. Iya dulu Hero, dulu namanya emang Hero ya, itu emang ada Hero ya. Sekarang kan udah nggak ada Hero ya. Oh itu mungkin dari seringnya ribut
pulang pergi. Nah, sampai dikenal nih Bang Waang nih, sampai momen-momen masih kelas 1 ya padahal ya, Bang Waang terus dia sampai dikenal sampai sama lawan nih atau mungkin sama temen sendiri, itu di momen yang mana Bang? Ketika bentroknya? Banyak kelas yang di itu ya, di Batu ya. Ya, oh. Itu ya depannya. Datang bab. Itu Bang Waang? Iya, daripada kena muka kan. Begini Pak. Nggak apa-apa. Pada mundur ya. Pada mundur. Saya ditonjok sama warga situ. Ya apa kecemberan. Jadi jemput sama teman saya, masih Eki yang masalah ya. Oh Bang Eki ya, Bang Eki. Naik sepeda. Oh berarti momen itu yang Bang Waang nih ngecuak namanya. Bang, itu dibacokin itu pakai bener-bener barang atau pakai bambu atau apa? Barang. Pakai apa Bang? Golok atau celurit atau apa tuh waktu itu? Celurit Bang. Celurit, tapi nggak apa-apa Bang. Apa sih? Masya Allah. Itu kan saya udah, nggak tahu udah nggak sampai sekarang ini kali. Itu emang posisinya barang itu tumpul atau emang mohon maaf nih, emang abang punya gitu, maksudnya punya dalam arti pegangan khusus? Yang ada pegangan ada ya Bang. Oh, emang zaman waktu itu emang zamannya saya kelas 1 langsung kita kena ini. Oh, Tapi ini balok. Ini kan retak. Dari situ juga abang saya udah kesana dulu. oh berarti emang ketika sebelum kejadian tersebut Bang Waang udah sering kena ya, kena batu ya. Itu mana aja Bang? Kuping, Sini. ini, Sama di sini. sama pala, banyak ya. Oh baru mungkin dari tadi yang ajakan dari kakak Bang Waang sendiri. Itu emang Bang Waang sendiri aslinya mana sih Bang kalau boleh tahu Bang? Udah asli apa nih? Daerah. Oh Betawi. Oh makanya. Cengkareng asli. Oh Cengkareng asli. Oh makanya itu keluarga mungkin was-was atau gimana ya. Iya. Namanya kehidupan waktu STM kan waktu itu ya ngeri lah. Mungkin itulah dari situ ya ada amalan ternyata Bang Waang ya. Nah iya nih banyak yang bilang nih ya ini ternyata ini bener ya Bang Waang sampai dibacokin katanya sampai dipestain lah sama anak 3, nggak apa-apa ya, ini ternyata real gitu dan ternyata Bang Waang sendiri yang muak nih. Emang posisi waktu itu emang ternyata nggak apa-apa tuh Bang ya. Iya. Nah dari situ tuh ya mulai dikenal sama anak-anak. Nah, itu saya semakin pede aja. Makin kan? pede. Ayo. Pas ketika itu masih kelas 1 tuh Bang. Kelas 1 aja udah beratnya. Kelas 2 saya udah mulai bisa ngolekin tuh Bang. Oh, tuh naik kelas 2. Ngolekin. Ya, mulai ngolekin. Tanah abang ngolekin. Gue nggak tahu, gue lagi kesusahan. Maaf Bang, takut. kasih goceng deh. Oh ya kalau dia nonton ini sih yang merasa ya. Ya bukan ini ya, ini cuma hanya cerita ya gitu. Jadi emang ini hanya berbagi lah gitu. Mungkin waktu zaman sekolah lagi namanya pengen inian tampil atau gimana ya Bang ya. Tujuannya kita kan emang bener-bener net silaturahmi gitu. Ternyata Bang Waang kelas 1 aja udah ributnya udah serem-serem kalau bilang itu. Masuk ke kelas 2 tadi ya kan, berarti Bang Waang makin pede ya Bang, makin pede, udah gitu udah bisa ngolekin ya di sekolahan. Jadi tuh pas kelas 2 nih kan punya adik kelas ya Bang, berarti ya. Nah di basis Bang Waang sendiri itu nambah banyak nggak waktu itu? Nambah sih. Nambah banyak waktu itu. Nama-namanya itu loh. Karena udah lama banget ya. Jadi emang ada sekitar 10-15an orang ada Bang. Total basis abang sendiri waktu itu. Oh lebih ya. Oh lebih, ternyata emang banyak juga ya. Kita di kelas 2 ya. Lebih. Ternyata emang banyak juga ya, karena emang jalur pas dilewatin Bang Waang nih emang selalu jalur ribut waktu itu ya. Jalur ribut. Ya pas itu ulang tahun Bonjer apa saya naikkan kelas atau itu ya. Saya bingung juga tuh. Kita lupa ya. Di Gang Adam tuh Bang. Itu jagoan semua tuh, anak Jawa. Jagoannya semua pada ke situ. Bentrok sama Jawa juga Bang? Sama Jawa.
Itu juga kata teman saya yang Jawa ya, di Baba. Jawa, Kang itu jagoannya semua pada ke situ. Ya, kan. Sampai teman saya pas bentrok, tukang bonjer yang anak Jawa, teman saya pada robek, kena celurit bajunya. Gue kena celurit baju gue robek. Itu nggak apa-apa. Terusin aja. Itu nggak apa-apa kena. Makanya kena bajunya doang sih nggak tahu. Oh, kena bajunya doang. Udah terusin aja, jangan sampai jebol gitu kan katanya. Jangan sampai jebol. Kalau jebol pada mati dah. Benar. Terus saya garisin kan. Digarisin. Saya garisin tuh jalanan. Pakai apaan tuh Bang? Pakai apaan itu namanya? Pakai saya pegang arit tuh. Kecil lah. Kecil. Sama abang garisin tuh. Ya garis, jongkok-jongkok. Saya tiduran. Lu sini dah semua maju, ya kan? Anak-anak pada belakang kan. Lu pada sini dah semua maju, tapi tak mau maju tuh anak Jawa ya. Mau maju. Kemudian teman saya, "Oh ya, minggir lu." Nggak tahu dia mau minggir apa nggak tahu tuh. Sama si Baba juga. Minggir. Wah, tubakan dia tuh. Anak-anak, "Woi, ayo cepetan. 1, 2, 3." Wah, bentok tuh. Bram gitu kan. Dia jebol. Mereka jebol. Kalau nggak jebol, pada mati deh banyak. Yo. Aku aja. Tanya si siapa namanya? Si Buaya. Bang Buaya. Wah, nih Bang Buaya nih. Waduh. Buaya, aduh. Basis Nabang ya beliau ya. Basis Nabang beliau. Orangnya emosian. Bang Buaya. Waduh, emang Bang Buaya nih. Emosian nih katanya tuh Bang Buaya. Jarang daerah sini dia. Iya, karena beda basis ya. Nah, nih Bang Waang. Bang Waang kelas 1 aja udah mencuap namanya. Sering bentur sama 3 ya Bang katanya ya. Itu juga kejadian yang dibocokin juga sama anak tangga sebelah lah ya. Nah, menurut Bang Waang pas semenjak masih sekolah nih di kelas 1 atau kelas 2, selama masih Bang Waang naik kelas 2, siapa sih sosok dari rival itu yang menurut Abang nih lawan gitu? Yang saya kenal itu yang bawa-bawa aja ya. Yang saya bawa incer tuh yang bawa-bawa aja. Cuman susah. Kagak mau nongol. Siapa itu Bang? Ya, Aples. Aples, ya. Ya kalau saya incer tuh, wah, di dalam mobil tuh. Ngumpet aja. Terus ada lagi nggak selain dia? Ada Abai. Abai, almarhum katanya, udah almarhum. Terus dia sama anak Jabros ya? Jabros. Oh, siapa dah? Gondrong-gondrong. Oh, ternyata emang Bang Waang nih zaman-zamannya mereka ya. Nah, nih Bang Waang, kemarin kan saya sempat melihat videonya anak mereka nih. Ya, itu katanya itu emang bener Bang Waang posisinya Bang Waang pernah ngetos sama dia, terus Bang Waang diudok-udok masuk gang sampai Bang Waang digetokin pakai bambu. Itu gimana Bang Waang? Bener nggak itu ceritanya? Digetokin bambu. Dia bawa bambu. Bener. Cuman saya kenanya batu bata. Oh, batu bata. Itu dilempar sama dia atau bukan? Kata teman saya sih sama dia. Sama dia juga. Betul. Bang nggak tahu siapa dia. Betul. Pas kata teman saya, kenanya masih Aples, si monyet. Kan teman-teman saya kan ngomongnya gitu kan. Ya. Mohon maaf nih Bang Aples ya. Iya. Jadi emang ini kita sedikit kisah aja nih. Oh, kenanya berarti emang sama dia ya Bang gitu. Tapi emang kenanya dilempar bata, bukan. Sudah jebol ya. Udah kesana kan. Cuman saya jalan, masuk ke gang. Ternyata dia ngejar. Saya nggak tahu. Salah, udah. Bocor. Gitu. Bawa keliling nih. Oh, itu kena batu ternyata. Iya, karena emang mungkin kata ceritanya dia kan Bang Waang nih punya ilmu kebal nih, ilmu apa nih gitu. Pegangan sih ada Bang. Banyak lah ada ya. Makanya ini sedikit meluruskan aja sih Bang. Ternyata emang posisinya emang yang jebol nih emang dari pihak waktu itu yang kejadian Abang kena itu dari pihak Bonjer ya, gitu ya. Tapi emang Bang Waang sendiri kenanya bukan sama bambu jatuhnya, cuma disambit ya. Gitu. Nah, ini jadi ini jelas ceritanya gitu. Jadi inilah di zamannya Bang Waang nih ternyata. Nah, Bang Waang, ada nggak yang momen kisah lagi nih Bang? Mungkin sih saya cuma hanya
sering denger cerita nih kisahnya Bang Waang nih, katanya sampai masukin sekolahannya rival tersebut sampai di depan gerbangnya, sampai katanya jago-jagoan STM tersebut nih seker melihat Bang Waang sendiri. Itu gimana sih Bang ininya Bang, ceritanya Bang? Pulang sekolah nih Bang. Heeh. Sekolah dia banyak tuh Bang. Kita turunin ya kan, kita kabur Bang. Bruk, ada kabur ke dalam. Udah bakar aja. Jangan. Bakar. Ya, bakar aja. Pom bensin mana nih? Ya bisa bakarnya nggak tahu. Bener-bener. Aja kan. Tapi emang ada niatan buat ngebakar sekolahannya. Begitu spanduknya aja dah, curi. Robek-robekin pakai celurit. Udah yuk, udah nggak ada. Janganlah. Ya santai di gadok ya. Di gadok lah. Santai di situ. Udah. Ternyata emang mereka nih pas emang nggak ada ya? Apa emang ada apa emang? Ada, cuma emang mereka nggak keluar. Dia keluar. Kabur. Oh, kabur. Deket kan. Iya. Ya, makanya ini kita sedikit meluruskan ya, berarti emang zaman bawang nih luar biasa juga nih. Bang, selain sama bentrok sama sebelah Bang, ada nggak kisah lain Bang yang menurut Bang Waang nih yang inget sampai sekarang? Mungkin masih kelas 1 kelas 2 nih Bang. 1 kelas 2 ya. Kelas 2 itu saya yang kena di sini Bang. Di mana? Di daerah? Yang di Cabang ya. Pengampuan. Oh, Pengampuan. Itu saya lagi minum-minum temulawak sama teman saya 1 orang. Anak Cengkareng kalau nggak salah ya. Di situ anak doya dateng nurunin. Bro, banyak 1 meteran. Yang belum melihat saya bro. Wah enak nih. Yuk. Teman saya kabur. Takutan teman berdua kan. Oh iya. Udah saya sendiri. Saya pegang foto. Oh udah. Wah. Ada yang nyambut dari sana. Dari belakang mobil. Kena konblok Bang. Setengah komplok itu. Apanya tuh Bang? Oh, ini ya. Oh berarti emang pas posisi lagi sendiri ya, berdua lah. Temen Bang Waang nih. Yang lain-lain kan di depan gang dulu. Sekolahan. Ternyata Bang Waang. Itu kayak nyamperin ya namanya ya. Itu emang Pengampuan dulu tuh itu Bang, mau timpa mau pakai botol sama tangkel. Oh iya. Gitu, aduh, nggak kena duluan. Tapi emang dulu Pengampuan nih markasnya 3 ya dulu ya, terkenal ya. Banyak di nongkrong kita sama di Hero ya. Hero Sama Jamas. Nah nih Bang Waang kan namanya di zaman sekolah pasti ya kayak ada lah namanya partner lah ya, partner nih yang menurut Abang Waang ada nggak sih waktu itu di zaman Bang Waang sendiri, maksudnya namanya bentrok kan jarang lah, dalam arti mungkin ada yang bantalin atau ada yang selalu ngikutin, ada Bang ya? Itu siapa Bang? Bucek. Bang Bucek, aduh Bang Bucek, apa kabar Bang Bucek? Nih, saya pulang berdua. Ke rumah ya, turun di mobil, pulang berdua. Karena emang satu daerah atau? Ya. Oh, di Meruya? Oh ya. Ya kan di Bangker. Kalau saya di kompleks itu. Oh di Meruya Ilir, iya. Oh berarti sama Bang Bucek, satu kelas juga? Satu kelas. Oh ternyata partnernya Bang Bucek nih. Nah ada nggak Bang namanya dengan Bang Bucek nih partner kisah yang menurut Abang nih, wah bisa misalkan dengan bentur dengan siapa tuh, dengan jadi bener-bener tesen waktu itu? Ya kadang-kadang dia ngedampingin saya sih. Bener. Ngedampingin di belakang. Udah terusin. Udah ya terusin tuh. Kan tahu sendiri kalau lagi banyak di sini di renceng terus capek Bang. Iya. Karena itu katanya bisa 3-4 kali ribut katanya ya di zaman Bang Waang ya. Mbak lewat muter berantem, muter lagi berantem. Sono lagi berantem lagi sampai Pengampuan. Di sana bebas sudah. Berarti
Terakhir amannya pengampuan ya? Pengampuan. Buset. Di pengampuan. Karena wah, ternyata emang sejarahnya tuh Hero, pengampuan sama Jomas lah ya. Itu emang areanya mereka ya. Areanya mereka. Pantesan sampai Meruya tuh dulu basis Meruya ya serem. Dia bilang ributnya bisa berkali-kali gitu. Ini udah gitu jalurnya juga nggak gede, kecil, jalurnya kecil ya bang. Kan kalau 92 kan kadang-kadang ada anak-anak dari sana kan, ini naik, udah agak penuh kan, udah batas. Nih, udah tinggal siap doang barang turun. Nih bang, katanya denger kabar nih, mungkin bukan denger kabar sih, denger info. Katanya Bang Waang nih ya dari salah satu rekomendasi yang DM ya. Undang Bang Waang tuh, katanya Bang Waang yang ditembak nggak apa-apa katanya. Ya, saya kaget bang. Nah emang itu bener bang? Ngerasa Bang Waang pernah ditembak dan katanya nggak apa-apa. Itu ribut sama mana sih bang? Dari situ, pokoknya antara pihak Joya, BM, atau Jabros. Iya. Di Serengseng ributnya. Oh ternyata emang mereka ini emang niat ngincer Bang Waang ya. Itu pakai tembakan apa bang? Tembakan mimis. Oh, tembakan mimis, ya tembakan angin. Itu bener-bener Bang Waang dikeker tembok gitu. Iya. Makanya pas itu kejadian pas ditembak Bang Waang ngerasa nggak kena itu, tuh mereka kabur atau kabur, turun. Anak-anak pas turun. Udah pulang. Oh. Tiga. Gue bilang lu tinggi. Bawa kopel aja udah sampai tanya tuh. Gue lehernya. Kena. Nah. Dikira saya mati ya kan. Kalau kejang sih. Oh. Pernah dapet ada korban tahu dari sekolahan mana itu bang? Katanya pelakunya sendiri katanya Bang Waang. Itu bener bang? Lu kalau jebol kita mati nih kayaknya. Jangan sampai jebol. Anak-anak tuh, anak-anak. Iya. Momen-momen